Lalu bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis setelah pernyataan sikap dari Presiden Jokowi untuk mengelaborasi hal tersebut sudah tersambung melalui sambungan Skype Mahmoud Chaltout, dosen politik Prancis dari FISIP UI. Halo, selamat sore Pak Mahmoud. Sore Mas Iqbal. Pak Mahmoud, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pernyataan Presiden Prancis begitu. Nah, menurut kacamata Pak Mahmoud sendiri bagaimana ini dengan hubungan antara Indonesia dan juga Prancis? Apakah nantinya juga akan berdampak seperti yang terjadi di Turki? Iya, makasih Mas. Hubungan Indonesia dan Prancis. Yang pertama harus dipahami bahwa pertama terkait kecaman Presiden Joko Widodo terhadap Emmanuel Macron ini menurut saya agak bermasalah. Kenapa? Karena misalnya pernyataan Presiden Macron yang mana yang dianggap menghina agama Islam. Misalnya kalau lihat pidato tanggal 2 kita misalnya membaca dan mendengarkan sendiri, termasuk hari ini beliau menyebarkan wawancara klarifikasi pidatonya yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya yang mereka tidak bisa berbahasa Perancis, terkait terminologi namanya separatisme Islamis. Nah, pertama harus dipahami dalam bahasa Perancis yang namanya Islamis itu merujuk pada kelompok radikal atau nah, separatisme itu dalam konteks adalah mereka yang ingin memisahkan diri dari negara Prancis. Kalau dalam konteks Indonesia, sebenarnya konsep separatisme Islamis itu merujuknya pada Hizbut Tahrir Indonesia atau mereka yang ingin mendirikan khilafah di negara Indonesia. Nah, artinya narasi Emmanuel Macron tidak ada yang berbeda dengan narasi Presiden Jokowi, tapi kan pada saat itu, pada saat pembubaran HTI, yang membubarkan langsung kan Pak Wiranto. Pak Jokowi kan tidak berani di depan kan saat itu. Terus yang kedua, Emmanuel Macron di dalam pidato yang tanggal 2 Oktober itu dianggap bermasalah, karena di situ kemudian Emmanuel Macron memberikan antitesis dari separatisme Islamis yang disebut namanya Islam de Lumière atau Islam penuh cahaya. Nah, Islam penuh cahaya itu pakai kalimat katanya jamak, ada S di belakangnya, itu penuh cahaya, Islam yang penuh rahmat, Islam yang memberikan cahaya bagi peradaban, Islam yang berkemajuan sesuai dengan mungkin konsep Muhammadiyah. Terus yang kedua, Islam yang menunjukkan bagaimana antara negara dengan agama bukan menjadi masalah, bahwa kita bisa mencintai negara kita, mencintai bangsa kita, mencintai tanah air kita, tanpa meninggalkan kita jadi orang yang tidak beragama Islam. Di sini kalau di Indonesia kita mengenal misalnya konsep hubbul waton minal iman. Nah, ini kan konsep yang sebenarnya sudah dekat dengan kultur Nahdlatul Ulama, mayoritas umat Islam di Indonesia, yang itu menjadi afiliasi politik terbesar Pak Jokowi mensupport garis Islam politik terbesar misalnya Pak Jokowi. Nah, mungkin bermasalah kalau misalnya kita ini bercanda, ya Pak, kesalahan Emmanuel Macron adalah menggunakan konsep Muhammadiyah dan NU sekaligus itu satu. Terus yang kedua kan sebenarnya dia Emmanuel Macron ini mengadopsi Islam Nusantara, bahwa kita harus memilih pertama berpikir sebagai orang Indonesia dulu, misalnya kayak itu. Kemudian alhamdulillah jadi orang Islam. Kita jadi orang Islam yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, jadi narasi kebangsaan harus dikedepankan. Nah, itu kan konsep Islam Nusantara, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Terus kemudian Emmanuel Macron bicara tentang Islam radikal, yang Islam yang atau terorisme Islam, atau yang mengglorifikasi kebencian dan kekerasan, yang kemudian apesnya mereka hidup di dalam konteks demokrasi Perancis satu, yang kedua kebebasan di Perancis. Bahkan ada beberapa mereka mendapatkan penghidupan dari negara Perancis yang selalu mengkritik negara, mengkritik kebijakan dan prinsip-prinsip Perancis. Ini kalau di Indonesia namanya kadrun lah misalnya. Nah, kalau misalnya kemarin itu Pak Emmanuel Macron berbahasa Indonesia dan kemudian menyebut separatisme Islamis itu sebagai HTI dan kelompok Islam radikal itu sebagai kadrun,
pernyataan Pak Jokowi itu saya yakin nggak akan keluar, itu satu. Nah, terus kedua, apakah ini akan mengganggu hubungan Indonesia dan Prancis? Kemungkinan besar iya. Walaupun kita harus mengukur lagi dampaknya seperti apa. Nah, itu satu. Terus yang kedua, sampai sementara ini kan belum ada pernyataan resmi, misalnya boykot dan sebagainya. Masih belum ketahuan dampak ekonominya. Nah, terus yang ketiga yang perlu dicatat, sebenarnya antara Indonesia dengan Prancis sudah ada perjanjian pertahanan bersama antara Indonesia dengan Prancis yang ditangani oleh Madame Florin, Menteri Pertahanan Prancis dengan Pak Prabowo, kalau nggak salah 12 hari yang lalu. Nah, itu kan sebenarnya untuk memperkuat posisi Indonesia di Indo-Pasifik, termasuk misalnya kalau just in case kenapa-kenapa di Laut Natuna macam-macam, karena ini kan lagi rame nih, misalnya Pompeo macam-macam ngeritik Cina macam-macam. Nah, jika terjadi apa-apa terhadap Indonesia, entah diserang Amerika atau diserang Cina misalnya, nggak tahu, walau alam. Kan preparing for the war sudah betul Pak Prabowo, kemudian bikin aliansi lain yang itu dengan Perancis sebagai salah satu negara anggota Dewan Tetap Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, di situ Perancis sudah siap membantu kan. Nah, terus kemudian terjadi masalah seperti ini, itu satu. Terus kemudian kedua terkait misalnya ekonomi, misalnya kita ngikut pakai konteks perdagangan ngikutin boykot macam-macam. Nah, kalau misalnya dilihat betul, misalnya yang menyuruhkan boykot terbesar itu kan Turki, betul. Turki itu adalah salah satu negara Islam terbesar yang hubungannya paling besar dengan Perancis. Tapi kalau di total, Turki, terus Qatar dan Kuwait itu tidak lebih dari 2% kontribusinya terhadap ekonomi Perancis. Nah, apabila Indonesia yang kontribusinya sangat kecil, lebih kecil dibandingkan Turki, mengajukan boykot dan sebagainya, tentu itu sangat tidak signifikan. Itu ya kedua. Nah, terus yang ketiga, misalnya kalau dilihat dicek, misalnya di buku pertahanan Indonesia, misalnya dicek di SIPRI ya, arms transfer, misalnya dilihat bahwa ternyata kita banyak impor persenjataan yang orang-orang boykot macam-macam produk Prancis itu kan remeh-temeh. Coba misalnya cek. Pak Mahmud, coba ini karena kita sudah mau azan maghrib, ini singkat saja. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat Indonesia? Tentunya ini kan terkait dengan simbol agama begitu. Kita sebagai umat Muslim tentunya tidak mau dong dihina seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Mahmud sendiri bagaimana? Singkat saja, Pak. Ya, pertama harus dipahami Macron ngomong apa, pengertiannya apa. Nah, menurut saya sih ada kesalahan penerjemahan. Ini yang fatal ya. Terus misalnya kedua, misalnya kita lihat sebenarnya Turki itu Duta Besar Turki mengutuk misalnya terjadi pembunuhan terhadap Samuel Paty yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Nah, itu Dubes Turki. Kementerian Luar Negeri Turki adalah negara pertama yang mengutuk pembunuhan terhadap Samuel Paty. Dan Indonesia tidak pernah mengutuk itu. Indonesia tidak tegas misalnya mengutuk pembunuhan terhadap Samuel Paty yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dan sebagainya, justru menyalahkan Macron. Statement kita itu justru seperti Presiden Erdogan yang berbeda dengan Kementerian Luar Negerinya dan juga Dubes Turki, dan itu sangat disayangkan. Saya malah khawatir Pak Jokowi menggunakan ini untuk konteks politik domestik, untuk dapat glorifikasi, justifikasi dari politik dalam negeri, dalam rangka ada beberapa kerabatnya untuk pilkada dan sebagainya, dapat simbol-simbol Islam, tidak di demo dan sebagainya. Baik, Pak Mahmud, tentunya kita berharap agar ini tidak semakin membesar dan kita tetap balik lagi harus saling menghormati antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Terima kasih Pak Mahmud. Tentunya tadinya kita mau lebih panjang lagi, tetapi karena sudah azan maghrib, nanti kita mungkin di lain waktu bisa berdialog lagi terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Mahmud atas waktunya.